Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mohon izin, saya perkenalkan diri. Nama saya Danis, NIM 21101074. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Riau Sujarwani selaku dosen mata kuliah Governansi Digital yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi tentang governansi digital. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan materi tentang governansi digital. Governansi digital, revolusi teknologi informasi, konsep, dan manfaat. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Di antara revolusi teknologi informasi, yaitu yang pertama penemuan mesin cetak pertama oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1455, yaitu seperti penerbitan surat kabar, majalah, buku yang berkembang pesat. Yang kedua ada penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876, yaitu perkembangan selanjutnya adalah telepon seluler. Yang ketiga ditemukannya radio siaran pada tahun 1920-an. Yang keempat, penemuan teknologi televisi pada tahun 1926. Yang kelima, ada penemuan komputer pada tahun 1946 dan perkembangan selanjutnya dari komputer ialah menghasilkan jaringan dunia melalui internet. Konsep governansi. Yang pertama ada definisi konseptual governansi, yaitu suatu manajemen pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Berikutnya ada definisi konseptual digitalisasi, yaitu pengintegrasian teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan atau governansi. Yang ketiga ada definisi governansi digital, yaitu governansi digital atau dalam konteks tertentu transformational government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Manfaat governansi digital. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Berikutnya, memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada publik. Yang ketiga yaitu meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat, mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya. Yang kelima, memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat dan cepat menjawab berbagai perubahan. Yang ketujuh yaitu memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai pemerintah dalam governansi digital. Berikutnya ada pengertian government dan governance. E-government dan tujuannya, landasan hukum pengembangan e-government, dan 4 model dalam e-government.
E-government atau yang biasa disebut electronic government merupakan upaya dan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan pemanfaatan komputer, jaringan komputer, dan teknologi informasi untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik atau masyarakat. Bentuk-bentuk e-government. Yang pertama ada administrasi kependudukan, yang kedua ada pemerintahan, yang ketiga informasi masyarakat, dan yang keempat sistem informasi, website atau aplikasi mobile. E-governance, bentuk dukungan terhadap jalannya e-government dengan menekankan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta yang berbasis teknologi informasi. Muncul sebagai wujud dari adanya e-government, yaitu bentuk tata kelola terhadap implementasi e-government. Antara e-government dan e-governance saling berhubungan satu sama lain. Landasan hukum pengembangan e-governance. Ada 3 landasan hukum di dalam pengembangan e-government. Yang pertama ada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ada 4 model di dalam e-governance. Yang pertama, government to citizen, yang kedua government to employee, yang ketiga government to government, dan yang keempat government to business. Prinsip-prinsip e-government. Ada beberapa prinsip dasar di dalam e-government menurut Indrajit tahun 2002. Yang pertama, ada fokus pada perbaikan layanan pemerintah. Yang kedua, membangun lingkungan yang kompetitif. Yang ketiga, memberikan penghargaan terhadap inovasi. Dan yang keempat, tekankan pada pencapaian efisiensi. Berikutnya ada peningkatan partisipasi sebagai dampak dari digital governance. Pentingnya partisipasi dalam e-governance, yaitu kunci keberhasilan pembangunan adalah kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Masing-masing pihak memiliki peran penting. Jika masyarakat tidak dilibatkan, pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hasilnya kurang optimal. Sebaiknya tanpa peran pemerintah, pembangunan akan sulit berjalan dengan baik dan terarah. Penerapan digital governance di sektor publik dan non-pemerintah. Di sektor publik, penerapan digital governance adalah pemerintah membuat aplikasi e-plan, e-musrembang, e-lapor, dan sebagainya. Sedangkan di dalam sektor private, penerapan digital governance seperti Halodoc, Gojek, penggunaan ICT di rumah sakit swasta, marketplace di media sosial seperti Facebook. Sedangkan penerapan digital e-government di masyarakat itu sebagai user dan juga masyarakat bisa mengelola website, memasarkan produknya di dunia maya seperti halnya yang terdapat di kampung Cyber Patehan Kraton. Berikutnya ada konsep Smart City dan inovasi pelayanan publik. Konsep Smart City. Smart City adalah konsep perkotaan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang biasa disebut TIC untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Efisiensi dalam pengelolaan kota, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kota pintar ini mengintegrasikan berbagai sistem seperti transportasi, energi, air, limbah, dan keamanan menjadi salah satu jaringan yang terhubung.
Inovasi pelayanan publik dalam Smart City. Konsep Smart City membawa inovasi signifikan dalam pelayanan publik seperti yang pertama ialah e-governance, yaitu pelayanan pemerintah yang dilakukan secara online, memudahkan warga dalam mengurus berbagai keperluan administratif. Yang kedua yaitu transportasi pintar. Sistem transportasi yang terintegrasi seperti bus rapid transit atau yang disebut BRT, dan transportasi berbasis aplikasi, serta manajemen lalu lintas yang cerdas. Yang ketiga ada pengelolaan sampah pintar, yaitu sistem pengumpulan dan pengelolaan sampah yang efisiensi dengan pemanfaatan teknologi sensor dan IoT. Yang keempat ada smart grid, yaitu sistem distribusi energi listrik yang cerdas, memungkinkan pemanfaatan energi terbaru dan efisiensi energi. Berikutnya ada smart building, yaitu bangunan pintar yang dilengkapi dengan sistem otomatisasi untuk mengontrol pencahayaan, suhu, dan keamanan. Berikutnya ada digital governance and corporation. Hubungan antara digital governance dan korupsi. Digital governance merupakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang biasa disebut TIC dalam proses pemerintahan. Ini mencakup bagaimana pemerintah menggunakan teknologi untuk menjalankan fungsinya, mulai dari pembuatan kebijakan hingga pelayanan publik. Tujuan utama digital governance adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks pemerintahan, korupsi dapat terjadi di dalam berbagai bentuk, seperti penyuapan, penggelapan, dan nepotisme. Proses interaktif yang diharapkan dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pemerintahan digital atau e-governance harus memberikan layanan pemerintah yang tidak hanya cocok dalam paradigma read-only dan interaksi antara warga, pejabat pemerintah, dan sumber-sumber pemerintah informasi, tetapi untuk memungkinkan paradigma yang mencapai lebih interaktif, berorientasi proses diseminasi, dan melihat informasi dari pemerintah. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon dimaafkan dan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.